Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan coba menjelaskan, presentasikan cara pengambilan limbah cair yang untuk memenuhi salah satu persyaratan daripada mata kuliah laboratorium lingkungan pada semester 3. Nah, untuk pertama-tama yang perlu kita perhatikan adalah mengenai bahan dan peralatan yang perlu kita persiapkan untuk pengambilan. Nah, peralatan yang perlu kita persiapkan antara lain yakni persyaratannya pertama terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat contoh, mudah dicuci dan dari bekas contoh sebelumnya. Contoh mudah dipindahkan ke dalam botol penampung tanpa ada sisa bahan tersuspensi di dalamnya, mudah dan aman dibawa, dan kapasitas alat tergantung dari tujuan pengujian. Contohnya ini seperti ember plastik yang dilengkapi dengan tali atau gayung plastik yang bertangkai panjang dan sejenisnya. Kemudian persyaratan wadah yakni terbuat dari bahan gelas atau plastik polietil atau polipropyl atau teflon gitu kan. Kemudian dapat ditutup dengan kuat dan rapat, bersih dan bebas kontaminasi, tidak mudah pecah dan tidak berinteraksi dengan contoh begitu. Nah, untuk mempermudah cara daripada pengambilan sampel ini, saya mengambil salah satu contoh yang pengambilan sampel limbah cair yang ada di Sungai Walanai. Nah, lokasi pada pengambilan sampel ini di Desa Walanai yang terletak di Dusun Kampiri, Desa Palawaruka, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah air limbah Sungai Walanai dengan panjang 28,50 km, lebar 95 meter dengan kedalaman 0,55 meter. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah air Sungai Walanai di sepanjang Dusun Kampiri, desa, dengan panjang sungai kurang lebih 1,5 km. Untuk prosedur pengambilan sampelnya, penentuan titik sampel dilakukan secara purposif sampling, yakni yang dianggap tercemar oleh peneliti. Dan pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan kriteria yang akan dilakukan pengukuran di laboratorium secara sukses dengan pengambilan sampel secara tepat serta penanganan dan penyimpanan sampel yang diambil. Kemudian teknik yang digunakan pada pengambilan sampel ini mewakili untuk mengambilkan sampel yang bisa mewakili kualitas air sungai, maka dilakukan teknik pengambilan sampel dengan gabungan waktu atau composite sample. Adapun pengambilan sampel air dilakukan pada 3 titik masing-masing sebanyak 2, yakni pada waktu pukul 8 sampai 9 pagi dan pukul 4 sampai 5 sore. Teknik pengambilan sampel gabungan pada waktu ini untuk parameter MPN, coliform, TSS, BOD, dan COD. Sedangkan untuk parameter yang mudah berubah seperti suhu dan pH dilakukan dengan pengambilan sampel sesaat dan dapat diukur secara langsung pada lokasi penelitian. Untuk pengukuran MPN coliform dilakukan di laboratorium Dinkes Kota Sengkang, sementara untuk pengukuran TTS dan BOD, COD dilakukan di laboratorium kesehatan. Nah, untuk berat sampelnya kurang lebih sekitar 2000 mili, karena kurang lebih 1000 mili untuk
untuk pengujian dan sisanya dilakukan sebagai arsip sampel laboratorium. Nah, hasil yang didapat daripada pengukuran ini di hasil perhitungan pada pagi dan sore hari, sedangkan kriteria ke kelas kualitas. Nah, dari kesimpulan daripada hasil pengukuran di Desa Walanai, di Sungai Walanai ini, Badan Sungai Walanai Dusun Kampir Desa Palungkang Kecamatan Pawang Kabupaten Wajo dapat disimpulkan bahwa untuk parameter pH dan suhu masih memenuhi syarat, sedangkan untuk parameter MPN, coliform, TSS, BOD, dan COD tidak memenuhi syarat. Berdasarkan standar kualitas air bersih menurut SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan nomor 69 tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. Sekian presentase daripada saya pribadi. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.